Menyambung dari video sebelumnya yang saya sudah menjelaskan mengenai metode regresi linear sederhana dan regresi non-linear yang kita analisis dengan menggunakan SPSS dan Minitab. Dan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara langkah analisis dengan menggunakan SPSS dan Minitab untuk regresi berganda. Ya, yang pasti teman-teman harus paham terlebih dahulu mengenai langkah-langkah analisisnya seperti apa. Nah, berikut ini adalah langkah analisisnya yang sudah saya share di sebelumnya, bahwa untuk langkah pertama adalah uji multikolinialitas, kemudian nanti ada multikolinialitasnya atau enggak, ada hubungan antar variabel prediktor atau enggak. Kalau misalkan tidak, maka bisa kita lanjutkan ke analisis regresi. Tapi kalau misalkan nanti terjadi multikolinialitas, harus kita tangani terlebih dahulu ya. Cara penanganannya adalah kita membuang variabel prediktor yang nilai VIF-nya lebih dari 10 ya. Tapi kalau misalkan nanti nilai VIF-nya semuanya kurang dari 10, berarti kesemuanya bisa kita masukkan ke dalam analisis regresi berganda. Ya, di sini saya sudah ada data. Datanya itu adalah ini adalah data penelitian ya. Ada kepemimpinan, komunikasi, beban kerja dan motivasi. Artinya di sini bahwa kepemimpinan sebagai X1, komunikasi X2, beban kerja X3 dan motivasi adalah Y. Jadi di sini diduga bahwa kepemimpinan, komunikasi dan beban kerja itu diduga berpengaruh terhadap motivasi. Di sini ada 150 data sampel ya, saya copy terlebih dahulu, kemudian saya masukkan ke dalam SPSS saja terlebih dahulu ya. Kalau saya kopikan ke sini. Oke, sebentar saya kopikan dulu. Nah, ini adalah datanya teman-teman ya. Ini adalah datanya, ada 150. Sebelumnya saya akan buang dulu desimalnya. Desimalnya adalah sekarang saya buang. Di sini saya tulis X1, X2, terus X3, kemudian adalah Y, dimana di sini adalah kepemimpinan, terus komunikasi, beban kerja sama motivasi ya. Nah, terus kemudian saya analisis dengan menggunakan regresi berganda. Langkah analisisnya sama persis dengan regresi linear, yakni analyze, regression, kemudian linear. Terus kemudian kita masukkan dependent yang kebagi motivasi ke dependent, sementara yang kepemimpinan, komunikasi, dan beban kerja kita masukkan ke independent. Di statistiknya kita centang yang Durbin-Watson karena digunakan untuk uji asumsi. Klik continue, terus kemudian plotnya ini tidak perlu dulu, kemudian continue lagi, save. Di sini kita centang yang unstandardized residual ya, terus kemudian ini tidak usah dicentang, nggak apa-apa, klik continue, terus kemudian sebentar, di bagian statistik ini jangan lupa untuk mencentang bagian collinearity diagnostik ya. Kemudian klik continue, kemudian di option saya kira juga tidak perlu dicentang apapun, biarkan saja, kemudian klik OK. Nah, sebelum saya melihat hasilnya, kita cek terlebih dahulu. Nah, ini di bagian data view ternyata sudah keluar nilai residualnya. Nah, ini kalau misalkan nanti di bagian asumsi klasik, di bagian multikolinialitasnya itu sudah nilai VIF-nya lebih dari kurang dari 10 semuanya, maka S1, S2, S3 ini digunakan untuk regresi berganda dan residual ini kita gunakan. Kita perhatikan dari outputnya. Oh, ternyata dari hasil outputnya itu kita cari nilai VIF-nya. Dari nilai VIF-nya atau nilai ini kita lihat kepemimpinan VIF-nya 1,015, komunikasi hampir sama, beban kerja pun juga sama, yang artinya ketiga-tiganya ini kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa kepemimpinan, komunikasi, dan beban kerja ini tidak terjadi multikolinialitas ya, jadi tidak terjadi, sehingga kita bisa lakukan analisis regresi berganda ya. Tapi kalau misalkan nanti komunikasi ternyata VIF-nya nilainya 11, maka nanti kita lakukan regresi ulang tanpa melibatkan variabel komunikasi. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan dari nilai VIF-nya di sini dia ternyata lebih dari 10, maka nanti si komunikasi ini tidak bisa kita gunakan untuk analisis lebih lanjut. Jadi untuk variabel X yang kita gunakan hanya kepemimpinan dan beban kerja. Berhubung di sini
semua VF-nya kurang dari 10, maka nanti ketiga-tiganya ini kita dapat analisis dengan menerapkan metode regresi berganda. Kemudian langkah yang pertama adalah membentuk model. Untuk membentuk model yang kita perhatikan ya, adalah yang ini, unstandardized coefficient 77,27 konstannya, kepemimpinannya adalah min 0,021, komunikasi min 0,361, beban kerja min 0,073, sehingga model yang kita bentuk ya. Jadi model yang kita bentuk adalah kita isi ini ya. Kita sambil lihat, sehingga model kita bentuk adalah Y sama dengan 77,27 min 0,021 X1 min 0,361 X2 min 0,073 X3 ditambah error. Dimana nanti ketika setiap peningkatan satu satuan kepemimpinan, dia akan menurunkan motivasi kerja sebesar 0,021. Sementara kalau komunikasi itu nilainya sebesar satu satuan, dia akan menurunkan motivasi sebesar 0,361. Sementara lagi untuk yang beban kerja, ketika nilai beban kerja itu adalah satu satuan, dia akan menurunkan motivasi sebesar 0,073. Nah, itu adalah cara menginterpretasinya. Terus bagaimana dengan perbaikan modelnya? Kita lihat R kuadratnya yang adjusted karena ini adalah variabelnya lebih dari 1. Ternyata nilainya cukup kecil sekali, hanya 0,116, yang artinya bahwa sebesar sekitar 88,4% itu ada variabel X yang lainnya ternyata yang berpengaruh terhadap motivasi yang tidak dilibatkan dalam analisis ya. Mungkin banyak sekali variabel atau faktor-faktor yang lain yang berpengaruh terhadap motivasi tapi tidak digunakan untuk analisis. Sementara kepemimpinan, komunikasi, dan bekerja ini hanya mampu menjelaskan sebesar 0,116 atau 11,6%. Terus kemudian uji serentak kita lihat di ANOVA. Oh, di ANOVA ternyata nilai SIG-nya atau P-value-nya adalah 0,000. Kalau 0,000 sedangkan alfanya 5%, berarti kan kesimpulannya nilai signifikasi atau P-value-nya kan kurang dari alfa. Ya kan, kalau kurang dari alfa berarti tolak H0. Bagaimana bentuk hipotesisnya? Kita cek. Oh, ternyata bentuk hipotesisnya seperti ini. Kalau kita tolak H0 berarti kita terima H1. Kalau kita terima H1, paling tidak terdapat satu beta I yang tidak sama dengan 0. Artinya bahwa di antara variabel kepemimpinan, komunikasi, dan beban kerja itu terdapat salah satu yang berpengaruh. Kemudian setelah itu baru kita cek, oh ternyata berhubung ini semuanya ada yang terdapat salah satu yang berpengaruh, maka kita lakukan ke uji parsial. Bagaimana di uji parsialnya ya? Jadi gini, kalau misalkan nanti di bagian uji serentaknya dia P-value-nya lebih dari alfa, maka kita tidak perlu ke uji parsial karena sudah jelas bahwa tidak ada yang berpengaruh secara signifikan. Sementara di bagian uji serentaknya di sini kita harus menolak H0 atau ternyata terdapat salah satu yang signifikan, maka kita perlu ke uji parsial. Kita lihat di uji parsialnya yaitu dari nilai ini, nilai T hitung atau menggunakan P-value yang ini. T hitung nanti dibandingkan sama T tabel ya, dimana TF-nya adalah N-K-1. Kalau SIG-nya kita lihat, oh kepemimpinan 0,748, oh komunikasi 0,00, oh beban kerja 0,254. Dari ketiga di sini variabel X ternyata yang berpengaruh secara signifikan adalah yang komunikasi. Sementara kepemimpinan dan beban kerja ini adalah dia berpengaruh tapi dia tidak signifikan ya. Jadi kita lihat dari uji parsialnya. Dari uji parsialnya adalah seperti ini. H0 beta I sama dengan 0, H1 beta I tidak sama dengan 0. Uji parsialnya nanti bentuk hipotesisnya juga akan sebanyak 3, tergantung dari variabel X yang kita gunakan ada berapa. Ya, berhubung di sini ada 3 variabel X ya, berarti nanti ada H0 H1-nya sebanyak 3. H0 H1 untuk kepemimpinan, H0 H1 untuk komunikasi, H0 H1 untuk bekerja. Ya, untuk langkah selanjutnya untuk adalah uji asumsi klasik, tapi ini akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Ya, itu adalah cara analisisnya dengan menggunakan SPSS. Sementara bagaimana kalau menggunakan Minitab? Kalau menggunakan Minitab, saya copy terlebih dahulu datanya. Sorry, sebentar. Oke, di sini ada ke X1, X2, X3, kemudian adalah Y. Nah, di sini editor, enable comment dulu. Karena ini adalah start regression.
regression lagi, kita masukkan sorry ke dalam respon, klik 2 kali, kemudian ini kita blok, kemudian kita masukkan editor select ya, kemudian grab ini aja kita biarkan dulu, kemudian option yang kita centang yang bagian variance in version factor atau VIF, drop-in Watson, kemudian klik OK, storage yang kita centang yang residual sama coefficient juga bisa dicentang bisa enggak, kemudian OK, result ya sudahlah ini OK aja, kemudian OK. Ini adalah hasilnya ya, kita perhatikan nilai koefisiennya adalah ini ya, sama dengan, nah ini kan hasilnya sama kayak SPSS tadi 77,33. Nah, VIF-nya juga sama. Jadi untuk mencari multikolinearitas kita lihat dari nilai VIF-nya ini. Modelnya dari yang atas, ya kan? R-square-nya dari yang ini, yang saya blok. R-square adjusted sama R-square biasa. Kalau R-square biasa ini digunakan untuk yang linear, ya kan? Terus kemudian untuk ini, nah ini untuk uji analysis of variance, ini adalah untuk uji serentak. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Sementara untuk uji parsial kita bisa lihat di bagian sebentar. Untuk uji parsialnya kita bisa lihat di bagian ini. P-value-nya adalah X1 0,748, X2-nya 0,00, X3-nya untuk P-value-nya adalah 0,254, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya X2 saja yang berpengaruh secara signifikan. Nah, T-nya adalah T untuk X1, T hitung untuk X1 min 0,32, T hitung untuk S2 min 4,59, T hitung untuk S3 min 1,15. Jadi nanti kita mutlakkan, kita bandingkan dengan T tabel di mana DF-nya adalah N min K min 1. N banyaknya data, K adalah banyaknya variabel prediktor. Ya, ini adalah nilai koefisiennya. Ya, kayak sama saja kayak yang di SPSS yang tadi. Ya, seperti yang ini. Nah, ini adalah koefisien yang digunakan untuk membentuk model, sementara di Minitab adalah yang ini. Ya, ini adalah R-square-nya tadi untuk kebaikan modelnya, bisa dilihat dari R-square-nya ya, atau misalkan teman-teman bisa lihat dari nilai MS residual atau balas error 26,68. Sebenarnya cukup kecil sekali nilai MS-nya. Cuman yang kita perhatikan adalah juga perhatikan dari nilai R-square-nya, ternyata memang kepemimpinan, beban kerja, dan motivasi itu tidak cukup untuk kepemimpinan, komunikasi, dan beban kerja. Sorry, ini tadi S2 tadi komunikasi ya. Komunikasi ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi. Nah, untuk R-square-nya ternyata memang cukup rendah ya, karena R-square itu dikatakan bagus ketika nilainya 75% ke atas. Tapi berhubung ini nilainya kurang dari 75%, maka dapat dikatakan bahwa memang modelnya itu kurang begitu bagus. Saya tidak mengatakan tidak bagus, tapi kurang begitu maksimal untuk menjelaskan kondisi sebenarnya variabel apa saja yang berpengaruh terhadap motivasi ya, karena memang banyak sekali faktor-faktor yang lain yang sekiranya berpengaruh terhadap motivasi ya. Itu tadi adalah contoh sederhananya terkait bagaimana cara analisis kita menggunakan SPSS dan Minitab untuk metode regresi berganda. Jadi saya harapkan teman-teman di sini untuk memahami terlebih dahulu mengenai langkah-langkah analisis regresi itu seperti apa, terus kemudian mampu membaca dari hasil outputnya, karena biasanya metode regresi itu adalah metode yang paling sering kita gunakan untuk melakukan penelitian, tesis, terus kemudian skripsi. Itu banyak sekali yang menggunakan regresi. Tapi teman-teman harus menekankan bahwa bagaimana tahapan analisisnya itu harus paham terlebih dahulu ya, mengenai hasilnya itu memang harus tidak boleh kita perkirakan untuk seperti apa, yang artinya bahwa apa yang ada dalam hasil analisis ya itu yang harus kita interpretasikan tanpa harus mengubah supaya signifikan, supaya seperti apa. Jadi penelitian kita harus berbicara terhadap real hasil analisisnya. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan terkait cara analisis baik dari awal regresi linear sederhana, regresi nonlinear, sekarang regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 16 dan Minitab 16.